Jadi ini beberapa katalis yang sangat positif ya untuk Positif. BRMS. Iya, kita istilahnya aku tuh beli dari tahun lalu sih cukup lama sih. Dari 80-an, terus right issue sempet lama juga makanya nggak bisa cepet bener-bener yang namanya beggar itu pasti lama sih. Tapi ya hasilnya jauh lebih profitable daripada simpen di bank atau daripada trading atau daripada scalping. Tapi ya tetap balik lagi ke kita ya, misal kita nyamannya scalping ya udah go ahead. Kalau memang kamu nyamannya di scalping, kalau memang kamunya trading, misalkan orang itu bisa ada scalping yang benar cuma jangka pendek satu dua tik keluar atau berapa tik Hmm. keluar. Ada yang day trading yang beli pagi jual sore BPJS katanya. Ada juga yang Hmm. trading beli hari ini besok buka jual. Ada juga atau yang swingnya lebih panjang, ada yang sebulan dua, ya nggak apa-apa. Yang penting nyamannya kamu itu metode yang kamu pakai yang bisa bikin kamu profit. Tapi berdasarkan hitungan atau berdasarkan kita lihat dari klien punya porto yang trading sama yang nyimpen, biasanya nyimpen itu profitnya lebih bagus gitu. Gitu. Iya, betul. Iya, oke. Jadi memang teman-teman viewer semua tadi udah disampaikan oleh Cirita ya gitu. Ketika kita mau membeli sebuah saham ya pastikan teman-teman sudah melakukan research dulu ya, Ce ya. Ada katalisnya juga gitu. Ya, jadi dan itu Iya. sudah dipertimbangkan itu yang diskon ya, Ce. Justru malah yang belum naik itu yang Cece ini ya coba masuk ya, Ce ya. Gitu. Mm. Belum ini. Jadi udah mulai cicil dulu tadi gitu. Oke, C. Oh, ini menarik sekali nih, C. Sekarang kita sedikit pindah ke luar negeri nih, C. Ini sentimen yang Mm. lagi ditunggu-tunggu 22 jam lagi, C. Saya sempat Mm. baca medsos nih ya, lagi menghitung jam karena Itu ada ya untuk raport kenaikan. FOMC ini ya. Iya. Rapat FOMC ini dari kebenaran ini kayaknya teman saya nih yang nanya Yovita ya gitu. Press conference The Fed Kamis pagi, C. Rabu ini Iya. kira-kira gimana, C? Ya, sentimen The Fed ini apakah akan membuat tekanan di market kita nanti, C, kira-kira? Iya sih. Ini Dengan, kemungkinan suku bunga kan akan naik ya. Jadi proyeksi itu ya, hmm, sempat diperkirakan kemarin itu 0,5 ya. Cuman dengan hmm, kenaikan inflasi yang jauh lebih tinggi daripada perkiraan, kemungkinan suku bunga itu berpotensi sekali untuk naik menjadi 0,75. Tapi hmm, begitu 0,75 biasanya eh, kadang tuh orang suka sell on rumor atau buy on news ya kalau di sini ya karena hmm, orang oh ini ya, rumor jadi mereka jual-jual dulu begitu berita keluar kan udah price ini kadang-kadang harga udah terkoreksi. hmm, Nah itu biasanya akan ada investor masuk tapi menurut beberapa teman atau beberapa pakar bahwa Indonesia itu risknya tergolong nggak terlalu besar karena dengan adanya hmm, kenaikan suku bunga kita malah bisa juga marketnya seperti ya, apa. Mungkin Indonesia itu salah satu emerging market yang sampai sekarang termasuk yang outperform di antara emerging market lainnya. Karena kita adalah negara komoditas ya. hmm, Negara komoditas dengan harga komoditi yang sekarang masih cukup tinggi, yang dimana harga komoditi itu naik karena disruption of supply. Jadi bukan karena demand. hmm, Kalau misalnya hmm, supply-nya tersendat, ya itu masih akan stay di harga yang tinggi untuk waktu yang beberapa saat. Jadi nggak bisa kayak langsung turun gitu. Kalau kita demand ya kita bisa suku bunga naik, orang jadi nggak beli, taruh duit di bunga itu turun komoditas. Tetapi sekarang ini kan lebih karena supply-nya nggak ada, terganggu, supply terganggu. Suku bunga naik ya kemungkinan aku rasa nanti akan ada flow yang masuk juga ke Indonesia. Terlihat makanya walaupun kitanya atau kita boleh lihat retail atau lokalnya jualan, asingnya tetap net buy gitu loh. Memang tetap hari beli. ini asingnya hari ini net sell ya hari ini ya. Tapi mereka tetap ada belanja di beberapa selektif stok ya. Kayak tadi kan top buy nomor satu di BRMS. Jadi kalau menurut aku setelah nanti suku bunga naik malah itu uh, akan istilahnya beberapa saham menjadi buruan dari beberapa fund sih harusnya mungkin banking Ya, banking tetap banking yang gede-gede ya
banking yang Mm-mm. gede-gede mungkin seperti BRI, Mandiri, BBNI, baru belakang ya BCA, karena BCA itu kan biasanya lebih pelan ya. Ya batu bara masih menarik, batu bara, metal, mungkin metal ya kayak MDKA, yang kayak Inco turunnya udah cukup banyak. Menurut analis teknikal kita kan kemarin akan koreksi ya, dan ternyata udah hampir tercapai koreksinya. Udah saatnya rebound juga nih Inco-nya hari ini, makanya Inco-nya udah mulai hijau nih. Kemarin Satriawan bilang sekitar Mm-mm. 6150, hari ini udah mulai candle hijau, berarti udah mulai ada perlawanan. Jadi menurut aku walaupun suku bunganya naik, mungkin biasanya setelah ada kenaikan malah market itu lebih lega gitu loh, nggak ada overhang lagi. Mm. Orang akan start buying. Aku juga mau belanja gede-gedean lagi Mm. nunggu gitu loh, nunggu kita ya udah naik Wih. ya udah lebih Mm. ada kepastian. Nah itu yang bikin Iya. market itu biasanya akan rebound setelah ada pengumuman berita yang ditunggu-tunggu. Iya, yes, benar banget sih gitu. Tadi yang disampaikan oleh Cirita ya. Jadi justru malah dengan adanya sentimen ini tuh justru malah nggak membuat kita jadi panik ya, Ce ya, gitu. Karena kita lihat memang Mm-hmm. fundamentally di Indonesia sendiri masih tetap bagus. Bahkan untuk sentimen domestiknya juga dari ada untuk beberapa customer confidence juga yang lain-lain retail juga itu masih angkanya masih positif ya, Ce ya. Secara makronya Indonesia ini Iya, juga masih benar-benar. bagus gitu. Jadi teman-teman jangan Iya, khawatir, tadi iya, ada sudah disebutkan oleh cerita sektor banking kita ini juga masih bagus. Tadi ada iya. BRI, ada Mandiri, lalu kalau bank buku duanya yang direkomend oleh analis kita ada di BJBR ya biasanya. Dia mau right issue kan. Hmm, Cuman aku right juga belum issue ya. masuk sih. Uh-uh. Right Hmm, issue-nya kemungkinan bisa menjadi katalis positif untuk BBTN ya, karena ya. market cap-nya juga membesar. Iya, gitu. Jadi masih ada peluang banget nih teman-teman. Ya, jadi yang memang harus kita switch ini adalah Mm-mm. memang pada saat kita memang sudah nyemplung di capital market, mindset kita ini yang memang harus jadi mindset Mm. investor ya. Jadi kita harus harus sangat nyaman dengan yang Iya. namanya pergerakan harga atas bawah ya, naik turun gitu. Karena memang dalam setiap Mm. penurunan Mm. itu ada suatu peluang ya. Tergantung kita ngelihatnya gimana Iya. nih. Kalau marketnya pas turun ya, kita ngelihatnya pasti ini merupakan sebuah peluang ya gitu. Iya. Tapi kalau misalkan marketnya naik ya, itu merupakan sebuah harapan. Nah, gitu ya, gitu. Jadi Iya. memang di mana Nggak, di market dan turun atau naik gitu, Je. Ya, ya, silakan, Je. iya, dan jangan kayak setiap kali beli nggak siap turun gitu. Kadang-kadang baru beli, Ya. terus kadang-kadang ada yang komen, turun. Ya, pasar pasti Mm-mm. ada naik, ada turun. Yang penting turunnya itu Ya. masih di kisaran harga yang masih cukup aman ya. Kan biasa kita beli pasti Ya. kita udah ada stop lossnya angkanya di berapa. Kalau rasanya Mm-mm. nyentuh angka itu ya udah kita buang. Kayak misalnya tadi Behit kan aku masih beli. Kenapa? Aku pikir Mm-mm. kayak Behit itu dengan harga 60-an kemarin udah turun cukup lumayan. Dia juga masih akan dapat dana dari jalan IATA sama kemarin itu kan right issue semuanya di atas. Nah kalau lihat kemarin harganya naik memang masih ada chances untuk rebound, tapi istilahnya gini, masuk di 60, stop loss di 55. Begitu Mm-mm. kita masuk kan kita udah siap nih. Pokoknya nyentuh Ya. 55 ya udah kita cut gitu loh. Tapi Mm-mm. kalau misalnya dia benar dia rebound, berarti kan reboundnya harusnya lumayan gitu, karena kan dia turunnya dari angka berapa nih kemarin, dari angka 74 kita beli Mm. di 60 ya. Makanya kita udah siap, jadi jangan punya mindset begitu beli nggak boleh turun, itu salah. Kita beli udah Iya. siap turun, itu Iya. jangan pernah berpikir bahwa langsung naik ya. Kadang-kadang nggak segampang itu, kalau segampang itu mah nggak ada orang main saham, pasti ada naik turunnya. Tapi ya naik turun di mana kita cari udah harga stop loss sama harga yang target kita mau exit gitu kalau memang buat trading. Iya. Oke, keren banget nih advice-nya dari Cici Rita nih, teman-teman ya. Jadi begitu ada penurunan, teman-teman jangan langsung FOMO ya, Ce ya, gitu ya. Gitu, langsung panik Iya, gitu. Ya, ya, teman-teman iya, harus ini karena memang yang namanya apa saham itu pasti akan ada
turunnya juga gitu. Ada Jadi naik nanti turun, akan ada makin naik turun. naik turunnya gitu. Nah, oke C, nah ini ngomongin tentang naik turun nih C ya, gitu. Saya pengen tanya nih C, berdasarkan Hmm. pengalamannya Cirita sendiri nih selama di dunia persahaman nih C, apa momen terendah di Hmm. dalam dunia saham nih C yang kayaknya, aduh ini mah mungkin dari sisi marketnya lagi paling susah atau mungkin pernah turun gitu ya C ya, turunnya itu sampai minusnya mungkin berapa di atas 50 lagi, tapi Cece, nah gimana caranya Cece masih tetap handle situasi seperti tersebut itu? Iya, Oke, uh, silakan. momen kayak gini nih sering banget terjadi di Hmm. tahun ini. Awal Januari Hmm. kita udah disambut dengan market yang turun. Dan yang paling kesel itu Ya. pas turun, satu ARB kita dibatasin 7%. Kedua, Hmm. pas turun nggak ada bid. Itu yang Hmm. paling, istilah momen yang paling rendah itu jika kita punya saham, Hmm. pas turun nggak ada bid. Hmm. Itu antara Iya. takut, antara kayak, aduh ini gimana ya exitnya ya, itu Hmm. paling nggak enak. Hmm. Tapi dan Hmm. tahun ini terjadi nih itu bisa memang setiap market itu memang ada siklusnya. Ada 14 siklus Ya. di dalam persahaman atau di dalam dunia investasi. Pasti pas udah tinggi-tinggi-tinggi nanti ada balik lagi ke siklus bawah. Nah, gimana cara siapin ya biasa sebisa mungkin pas udah di siklus paling bawah di mana orang udah desperate, udah putus asa, tunggu dia rebound dulu. Terpaksa mau nggak Iya. mau tunggu dia rebound. Saham itu kan nggak mungkin turun terus, pasti kan ada membalik dulu. Nah pas dia rebound itu baru kita jual, Hmm. kurangin di posisi di Iya. sana, atau jika ada bid tapi harganya turun, kita cari tapi kita udah nggak kepengen pegang saham ini, misalnya beritanya jelek, jadi kita kan nggak mungkin pegang lagi karena nanti kalau kita hold potensi turunnya lebih besar. Kita jual harga yang sama, misalnya gini, kita jual barang, contoh ya, kita jual misalnya harga yang 56 perak ribu, kita bisa tuker, istilah ganti baju doang gitu, tapi Iya. yang ini prospeknya lebih lebih ada gitu, bisa juga kayak gitu. Nah itu momen Hmm. terendah ya, tahu sekali pas turun nggak ada bid atau pas buka langsung ARB, itu bikin kita tuh Nah. langsung nggak enak, perasaan kekunci itu nggak enak sih. Iya. 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 Kecuali Hmm. kekunci itu memang barang bagus, ya pas kita nggak punya barang itu enak, kayak ADMR. Pas kita Hmm. lagi nggak punya barang, ya kita beliin. Karena kita harus, istilahnya, Nah. kalau bisa menggunakan psikologi orang yang ketakutan jualan, kita jadi buyer gitu. Hmm. Biasanya sih umumnya Iya. make money sih kalau kita belinya pas Hmm. turun ya. Tapi yang beli di Iya. atas itu banyak kan, begitu ada gejolak, orang semua jual, kita pasti ketakutan. Hmm. Iya benar sih Mhm. kayak gitu. Tapi nah itu memang akhirnya nanti lama-lama yang paling penting itu kan memang secara psikologinya dulu sih ya Ci ya. Memang benar-benar Iya, akhirnya iya, mentalnya kita itu penting banget ya Ci untuk kita ada iya. di dunia saham ini ya Ci ya. Gitu lama-lama kita Mhm, akan jadi bener, udah kebal aja gitu Ci ya gitu dengan kondisi yang gini ya udah iya, kalau memang market yang gini memang nunggu rebound dulu lama-lama akan bisa kebal. Oke, iya, gitu. Nah, sekarang ini Cek, kalau kita lihat kan memang dengan volatilitas ini gitu, saat ini gimana Cici ini sekarang ini untuk mencari peluang di market nih, gitu. Untuk trading ini saat ini apa yang jadi pertimbangannya Cici nih, Cik, dengan market yang seperti ini? Mm. iya, market kayak gini jadi penting banget sih Nico sih buat aku sih. Kebantu banget misalnya kayak udah naik naik naik, udah naiknya udah sampai di resisten, terus dia berapa kali coba nggak kuat, biasanya berarti kita mesti kurangin dulu. Dan kalau turun Mm. biasanya aku beli di support, terus kita udah ngitung-ngitung nih, aduh kayak kalau misalnya gagal ya udah cut loss di harga berapa. Kayak kemarin misalnya Mm. kayak uh, kalau nggak salah ABA ya, aku beli di atas 200, harusnya tuh stop loss di sekitar 200-an. Tapi kalau misalnya nggak keburu ya udah, ya mesti cut di next support kayak gitu sih. Misalnya market ini memang Mm. sangat-sangat volatile, naik juga kadang turun juga
cepet, apalagi bulan-bulan di mana suku bunga The Fed itu akan naik. Jadi ya udah siap ya. Jadi pas kalau misalnya biasa sih gini, kalau kayak sekarang aku udah tahu kira-kira data inflasi Amerika akan keluar kapan. Berarti kalau inflasi sebelum itu kita udah kurangin dulu berat istilah beratnya porto kita dikurangin dulu, ditrim dulu. Nah kalau misal ternyata keluarnya jelek, ya memang kita udah siap, kita cut dulu, nanti di bawah pungut lagi, masih bisa ke cover. Istilah kita kan mengolah portofolio itu nggak selalu buy only, kita kan juga bisa sell dulu kalau memang kayak kemarin nih kita masih jual. Contoh misalnya kita beli BRI, hari itu aku beli BRI, ikut klien aku ada beli, terus ternyata belinya 45, hari itu nggak naik atau naik cuma sedikit 45,10. Pas data inflasi itu keluar hari Senin, BBR itu buka 44,8, buang dulu. Nah, kita cover buyback hari ini pun rebound, kita masih bisa untung, masih ada spread gitu. Nah, ya biasa kita udah antisipasi dari, ya makanya itu rajin baca atau lihat data-data tanggal-tanggal ini. Kayak sekarang nih penting banget loh. Aku biasa ngeceknya di trading economics. Trading economics itu kita bisa lihat nih kira-kira tanggal berapa nih, tanggal-tanggal itu udah aku di kalender udah tandain tuh. Tanggal sekian ada The Fed yang potensi suku bunga. Nah, itu lumayan bantu sih. Kalau nggak kita pusing pas ARB, orang-orang baru jualan, kita udah mengurangin berat badan. Nggak mungkin kita nol posisi, itu hampir nggak mungkin sih. Pasti akan ada barang yang kita nggak mau jual, ada barang yang kita mungkin juga kita udah kepala nyangkut, ya udah selama ini prospeknya masih bagus, ya udah kita bisa di antisipasi kayak begitu juga. Oke, mantap. Wah, ini keren banget ya. Jadi di agendanya Cece bukan hanya rencana event ya, Ce ya, atau planning ini ya, tapi benar-benar sampai kalendernya ini event internasionalnya kayaknya bakal ini ngasih sentimennya gak dicatat nih. Wah, ini kita udah hope for the best and prepare for the worst ya, Ce. Gitu. The worst-nya ini udah dikurangin dulu nih. Iya, menjaga-jaga. Udah tanggal-tanggal ini red flag nih, mesti hati-hati nih kayak gitu. Udah punya sense-nya kayak gitu loh teman-teman. Nah itu mungkin juga bisa ditiru ya gitu. Ini menarik banget. Nah Ceh tadi ngomongin tentang trading plan nih Ceh gitu ya. Tuh, kita bisa profit. Nah buat cerita sendiri ini kira-kira Cece ngitung risk and reward-nya. Cece misalkan oke, hari ini saya set itu ada perbandingannya nggak sih Ceh? Kan 1:3 gitu ya, atau berapa gitu Ceh biasanya Cece bikin trading plan-nya itu, atau tergantung sahamnya, mungkin bisa di-share. Iya, sebenarnya nggak ada ini sih, karena kan kita nggak tahu, kadang-kadang kita beli semua saham tuh kita pasti berharap itu akan memberikan keuntungan, tapi kadang-kadang ada 1-2 saham yang ternyata bergerak on the other way around atau bergerak tidak sesuai harapan. Nah itu kadang kita nggak bisa tahu kira-kira mau berapa gitu. Ya selalu pokoknya ya begitu kita beli, kita udah punya trading plan dan kita selalu berpikir positif, pokoknya nih bisa kasih cuan deh. Itu penting banget sih, kayaknya kalau awal kita udah mikirnya cuan, ya mudah-mudahan pikiran itu katanya atau ucap tuh kita beli, kita ada ini bakalan untung nih. Nah itu mungkin bisa ini, jadi nggak ada istilahnya, nggak ada hitungannya sih kalau kayak gitu, lihat marketnya aja karena market ya, memang sangat dinamis. Iya betul, kan ada orang yang nunggu, aduh kalau segini mungkin take profitnya terlalu sedikit gitu ya, giliran nunggu naik lagi turun ya Ceh ya. Itu yang banyak kan orang-orang nyesel ya Ceh gitu. Nah itu, mungkin dari pengalaman itu mungkin ada itu ngira-ngiranya gimana tuh Ceh gitu ya, atau mungkin atau pokoknya yang penting kita nggak bisa sih di contoh misalnya Goto udah beli terus naik, jual karena kita takut di swing, terus dia naik terus, ya udah berarti memang rezeki kita cuma segitu, kita nggak boleh nyesel. Kalau kita seselin, aduh
udah bagus untung gitu kan, masih banyak orang yang Mm-mm. nggak profit. Jadi yang Ya. penting kadang klien juga suka gitu, aduh Mm-mm. jualnya kecepetan, aduh Pak udah bagus untung, kalau misalnya nggak beli malah kita nggak untung.